Sejarah dan asal-usul Desa Pager Gunung, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal. Pada sekitar 4 abad yang lalu, jauh sebelum bangsa Belanda menjejakkan kekuasaannya di Tanah Jawa, wilayah pesisir utara Pulau Jawa masih berupa hutan belantara yang lebat, sunyi dan belum tersentuh oleh manusia. Pepohonan besar menjulang, hewan liar hidup bebas, dan tebing-tebing. Batu cadas menjadi pemandangan utama di wilayah pegunungan bagian selatan Kendal, termasuk daerah yang kelak dikenal sebagai Pager Gunung. Memasuki awal tahun 1700-an, setelah VOC membangun jalur, Anyer Panarukan dan kekuasaan Belanda menguati Jawa, desa-desa baru mulai bermunculan di sepanjang daerah pedalaman. Daerah yang sebelumnya terisolasi perlahan mulai dikenal dan digarap oleh para pendatang dari berbagai arah. Datangnya Ki Sentono, Ki Aji Soko, perintis desa Pager Gunung. Menurut cerita para leluhur, pemerintahan dan cikal bakal desa, Pager Gunung bermula sekitar tahun 1845, ketika seorang tokoh dari wilayah timur bernama Ki Sentono, yang kemudian lebih dikenal sebagai Ki Aji Soko, datang dan menetap di daerah tersebut. Beliau merupakan seorang prajurit kerajaan Mataram, yang pada masa itu sedang berperang melawan Belanda. Dalam peperangan besar tersebut, pasukan Mataram mengalami kekalahan dan para prajuritnya terpencar, lari menyelamatkan diri ke berbagai arah. Ki Aji Soko termasuk salah satu yang mengundurkan diri ke wilayah barat, hingga akhirnya berhenti di sebuah tempat yang sunyi, angker serta dikelilingi gunung-gunung terjal. Tempat pelarian inilah yang kemudian dinamakan Pager Gunung, yang berarti wilayah yang dipagari oleh gunung. Ki Aji Soko datang bersama istrinya dan dikaruniai 3 orang putra, yang kelak menjadi penerus garis keturunan di desa tersebut. Wilayah angker berubah menjadi tanah makmur. Pada masa awal kedatangannya, Pager Gunung dikenal sebagai daerah yang sangat angker, penuh batu cadas, tebing, jurang, dan hampir tidak memiliki sumber air. Namun Ki Aji Soko dikenal sebagai tokoh yang memiliki daya linui atau kesaktian spiritual, sebagaimana lazimnya tokoh-tokoh Jawa pada masa itu. Konon, berkat karomah dan keteguhan batinnya, beliau mampu menciptakan aliran air untuk kebutuhan warga. Dikisahkan bahwa tongkat Ki Aji Soko diketukkan ke batu besar, dan dari tempat tersebut keluarlah air yang kemudian mengalir mengikuti jejak ketukan tongkatnya. Warisan Ki Aji Soko bagi desa Pager Gunung. Hingga hari ini masyarakat Pager Gunung masih meyakini bahwa luasnya lahan, pertanian dan keberadaan aliran air yang menghidupi desa adalah warisan jasa dan kesaktian Ki Aji Soko. Kisah beliau menjadi bagian penting sejarah desa serta menjadi teladan akan perjuangan, ketekunan dan kecintaan terhadap alam. Tanah yang dahulu dianggap angker kini menjadi desa yang ramai, makmur, dan berkembang berkat kedatangan seorang prajurit pelarian Mataram yang kemudian menjadi tokoh besar pendiri Pager Gunung.